Marcel ini berantem sama Denny Cagur, udah gitu kayak Marcel ini suka jilat sana sini katanya gitu ya. Udah gitu Marcel juga kayak dimusuhin sama banyak orang, namanya juga udah kayak merosot terjun bebas ke lantai. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani bongkar borok Marcel Widianto imbas sang komika disebut bakal maju jadi wakil wali kota Tangerang Selatan. Nikita Mirzani menyebut Marcel merupakan orang yang harusnya tidak dipilih untuk menjadi pemimpin di Tangerang Selatan. Menurut Nikita Mirzani, Marcel merupakan sosok entertain yang tidak disiplin. Nikita Mirzani juga menyebut Marcel merupakan sosok penjilat yang suka mendekati orang kaya dan terpandang. Diketahui belakangan muncul baliho besar dengan wajah Marcel Widianto bertuliskan Marcel untuk Tangsel. Tidak tanggung-tanggung, pada baliho itu juga tertempel lambang Partai Gerindra. Jujur, gue gak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya untung KTP gue udah Jaksel. Kalau enggak, pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten lah segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini serius sih Marcel mau nyalonin diri jadi wakil wali kota Tangsel. Sebercanda ini kah politik di negeri kita, guys? Dia aja syuting masih suka telat-telatan. Sampai dia tuh pernah di cut off sama partner syutingnya karena alasan sakit padahal kerja di tempat lain. Ya gue tahu sih job dia tuh udah makin sepi, apalagi kayaknya di TV udah kagak pernah muncul gitu kan. Gue seringnya lihat dia tuh ngikut-ngikut sama owner-owner skincare. Ya kan, ya cuman jangan jadi wakil wali kota juga nih Marcel nih. Kalian udah lihat dong videonya Nikita Mirzani yang menanggapi seorang Marcel mau menjadi wakil wali kota Tangsel. Yap, itu bener guys. Gue kan mantan kru TV ya kan, jadi sedikit banyaknya ya gue tahu lah. Ya bukan apa ya, gue kagak ada masalah apa-apa sih sama dia. Maksudnya gue kagak ngebenci dia juga, cuman ya jangan lah ya kayak gitu tuh dijadikan ajang apa ya? Kagak kebayang nih ceritanya wakil wali kota dan wali kota Tangsel gitu kan lagi mengadakan rapat, terus lu kagak datang karena lu ketiduran. Astaga ya kan, mending lu coba dulu jadi RT RW atau lurah, coba dicoba dulu. Ya ini saran sesama manusia aja ya. Menurut kalian gimana nih Marcel mau mengajukan menjadi wakil wali kota Tangsel? Setuju nggak nih kalian nih Tangsel maju bersama Marcel? Nah guys, ini dia yang lagi viral banget gitu ya. Gue barusan sempat ngecek sosial medianya si Nikita Mirzani. Dan you know what guys, kayak gue kaget banget gitu ya. Kenapa Nikita Mirzani kayak ngegas banget tentang si Marcel Widianto ini nih guys. Gue jujur penasaran banget ada apa antara Marcel dan juga Nikita Mirzani nih guys. Jadi gue tuh kayak nggak ngerti ada apa sih sama Nikita Mirzani sampai dia tuh kayak nge-spill semua kejelekannya si Marcel Widianto ini nih guys. Gue barusan tadi ngecek sosial medianya Nikita dan dia nge-spill mulai dari kayak Marcel ini berantem sama Denny Cagur, udah gitu kayak Marcel ini suka jilat sana sini katanya gitu ya. Udah gitu Marcel juga kayak dimusuhin sama banyak orang, namanya juga udah kayak merosot terjun bebas ke lantai gitu ya. Ini bahasanya Nikita Mirzani ya guys. Nah jadi seperti yang gua tahu gitu ya cerita tentang Marcel ini, jadi tuh kayak Partai Gerindra tuh sekarang lagi mencalonkan si Marcel Widianto ini tuh untuk melaju menjadi wakil wali kota gitu ya untuk Tangerang Selatan gitu ya. Dan entah kenapa Nikita merupakan salah satu orang yang kayak menentang banget
banget si Marcel Widianto ini untuk terpilih menjadi wakil wali kota dari Tangerang Selatan. Bahkan kayak menurut si Nikita Mirzani gitu ya, Marcel ini memiliki attitude yang sangat buruk banget gitu ya. Dan biasanya tuh kalau misalnya kayak pergi syuting di lokasi tuh kayak suka telat dan bosi banget guys. Jadi kayak menurut Nikita nih, Marcel merupakan salah satu calon yang nggak pantas untuk dipilih oleh warga Tangerang Selatan menjadi wakil wali kota untuk Tangsel nih guys. Nah, menurut kalian gimana sih guys pendapat kalian tentang si Marcel Widianto ini? Apakah dia cocok jadi wakil wali kota Tangsel atau enggak nih guys? Dan gue juga penasaran sih guys, kenapa Nikita Mirzani tuh kayak kelihatannya banget gitu ya kalau dia nggak suka banget sama Marcel Widianto. Ada masalah apa nih guys antara Nikita dan Marcel? Mungkin kalian lebih tahu daripada gue. Jujur deh, gue setuju sama teteh Nikita. Gue capek, sumpah capek. Boleh gak sih dibikin peraturan gini loh, orang kalau mau nyalek, mau jadi apa kayak bupati, wali kota apa kayak gitu ya, ada yang namanya tes kayak gue ikut CPNS sama BUMN kemarin tuh, dibikin tes aja sesuai passing grade-nya, tes kebangsaan, ada tes deret angka, tes balok-balok, tes hafalan gitu kan ya, interview, terakhir ada medical check up gitu ya. Maksudnya berurutan gitu ya. Lah kita mau ikut tes aja PNS atau BUMN aja belajar seharian, 2 harian, berbulan-bulan gitu kan ya. Belum lagi bikin dong minimal IPK berapa gitu kan ya. 3,2 lulusan S1 nggak apa-apa, emang harus. Kakak kan semua orang berhak jadi wakil rakyat. Iya emang. Tapi kan ini ending outputnya juga sebagai salah satu profesi ya gak sih? Karena dibayar juga kan sama pemerintah. Lanjut apa biasanya kan ya umur. Masuk kan ya umur. Kemudian tadi IPK, pengalaman kerja. 5 tahun pernah di bagian hukum gitu misalkan ya. Atau pernah terjun di politik minimal 3 tahun gitu kan. Pernah gabung di AP gitu. Gak apa-apa, emang harusnya begitu. Jadi siap mental juga, tahu gitu kan ya apa yang terjadi di dunia politik kita saat ini. Kemudian harusnya tahu, misalkan mau di daerah mana wali kota gitu kan ya, daerah mana bupati, harus tahu di situ penduduknya karakternya gimana, mata pencahariannya apa, tahu gak pasal-pasal undang daerah di situ gitu kan ya. Trust isu yang lagi hangat di situ harus udah ngelotot di luar kepala namanya mau jadi wakil rakyat gitu kan ya. Gak cuman dateng salam-salaman, lihat ibu gimana sehat, jangan lupa pilih saya, basi banget gituan. Jajak pendapat gitu kan, dikumpulin warga, kalian di sini lagi ada problem apa, saya bisa bantu apa, ini secara general gitu kan ya. Problem yang lagi di situ apa? Kemarau panjang pak, nggak bisa panen gitu kan ya. Kita kasih program solusi nih, kampanye saya gini-gini gitu. Itu masih mending walaupun judulnya janji kampanye tapi punya program gitu kan. Gak cuma salam-salaman doang, pilih saya, dukung saya. Artis dipilih ya belum tentu bisa mimpin rakyat gitu loh. Gue gak masalah siapapun yang jadi pemimpinnya, tapi gue cuma saranin adain gitu tes-tes gitu. Menurut gue jauh lebih worth it sih. Lebih kayak kalau memang udah di atas passing grade lolos semua, gue yakin wah nih yang gue pilih orang bener, orang pinter gitu kan ya. Karena ujian aja lulus, pasti lu ngurus rakyat juga bisa, minimal pikirannya gitu dulu dah tuh. Jadi juga nanti kalau ditanya wartawan, kalau lihat isu-isu gak pelongo-pelongo, gak bingung gitu. Intinya mah ya arahnya ke sana gitu kan. Ya udah gitu aja, semoga aja orang-orang yang kepilih jadi calon-calon tuh bener-bener amanah, amin. Bener-bener pinter ya, amin gitu kan ya. Bener-bener pilihan rakyat yang sebenarnya, yang dipilih dari hati ya. Tulis di komentar kalian setuju gak sih kalau calon-calon wakil rakyat itu dikasih ujian dulu lah gitu ya, supaya lulus apa enggaknya masuk passing grade gitu. Tulis di komentar. Hari ini Partai Gerindra resmi mencalonkan Marcel Widianto, komika itu, menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Ya, tanpa bermaksud mengecilkan siapapun atau menyepelekan siapapun. Kalau alasannya demokrasi, ya kan selalu alasannya kan demokrasi ya. Kan dalam demokrasi semua orang berhak gitu ya, ikut dalam kontestasi pemilihan apapun gitu, dalam tingkat apapun. Benar sekali. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa dalam demokrasi itu harus ada meritokrasi. Jadi seseorang ya
dipilih seharusnya berdasarkan kapabilitasnya, berdasarkan kemampuannya. Dilihat dari mana? Kita melihat itu semua dari rekam jejaknya, dari apa saja sudah dia lakukan, leadership yang sudah dia tunjukkan, gitu ya, gagasan-gagasan yang dia berikan, sehingga menjadikan dia layak untuk ikut dalam sebuah kontestasi pemilihan. Nah, di satu sisi kita lihat ada satu pemilihan RT di Palembang. Jadi ada 2 orang doktor. Jadi, kalau tidak salah namanya yang satu Dr. Saleh Hidayat, lalu satunya Dr. Insinyur Haji Ibnu Aziz kalau tidak salah. Nah, mereka ini dosen dan wakil rektor bahkan. Dan mereka ikut kontestasi ketua RT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang diuntungkan adalah masyarakatnya. Karena 2 orang ini sudah jelas secara meritokrasi punya kemampuan, punya kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi seorang ketua RT. Mereka dosen berpuluh tahun gitu ya, sudah sangat berpengalaman dalam leadership, kepemimpinan di kampus, pengajaran dan sebagainya. Jadi siapapun yang menang, yang diuntungkan sebenarnya adalah memang masyarakatnya. Nah, mereka ini juga sama seperti proses-proses pemilihan yang lain gitu, melakukan visi misi menyampaikan visi misinya gitu ya. Yang satu punya visi misi untuk membangkitkan kembali Karang Taruna sebagai sarana untuk regenerasi kepemimpinan. Yang satunya berlandaskan pada pengabdian kepada masyarakat, bahwa menjadi ketua RT adalah wujud dari implementasi dari pengabdiannya kepada masyarakat. Nah, seharusnya mungkin Marcel dicobalah dari tingkat yang ini dulu agar kita bisa melihat kapabilitasnya, kemampuannya, dan ini bisa menjadi langkah awal bagi Marcel untuk mempunyai rekam jejak yang bagus dalam kepemimpinan. Jangan sampai orang berpikir bahwa asal dekat dengan penguasa maka kita bisa jadi apa aja. Salam.